akan melanjutkan tentang state, life cycle, dan use effect. Untuk life cycle, teman-teman tinggal bisa kunjungi life cycle, kalau nggak salah ya, life cycle React diagram ya. Nah ini ya, life cycle React diagram, nanti ada websitenya di sini ya, tinggal dilihat aja. Jadi ini kok bahasa Indonesia ya, sorry, menempel, kok jadi menempel sini. Translate, never translate English. Oke, langsung aja ya. Istilahnya itu bukan menempel ya. Di sini pertama ada did mount ya, pertama kali di mounting. Jadi komponen itu pertama kali dipanggil. Lalu ketika ada updating ya, jadi komponen itu terupdate, dan ketika komponen itu hilang dari halaman web atau istilahnya unmounting ya. Cuman di sini jarang digunakan ya. Jadi pembahasannya mungkin lebih banyak di mounting dan updating aja. Mounting komponen dan updating komponen. Jadi pada mounting di sini menampilkan dulu, lalu di render. Jika ada pembaharuan, maka dia akan diperbaharui, lalu dia akan dirender ulang. Biar tidak bingung, kita akan coba langsung ke code-nya. Kita kembali ke counter.jsx, lalu kita akan buat mountingnya. Jadi kita akan bikin di sini function yang namanya komponen did mount. Nah, pada komponen did mount ini function ini akan dipanggil saat komponen itu dipanggil gitu ya. Kita coba bikin console.log, misalkan komponen did mount. Nah, komponen sedang dipanggil. Jadi ketika kita coba jalankan lagi, kembali ke halaman pertama, kita coba refresh. Nah, di bagian konsol kita refresh. Nah, ini akan dipanggil ketika dia komponennya baru dipanggil ini ya. Terus ada juga yang namanya komponen did update ya. Jadi ketika ada pembaharuan, maka komponen itu akan dipanggil. Komponen ini function ini akan dipanggil. Ada dua parameter di sini, ada pref props dan pref state ya. Jadi prop sebelumnya dan state sebelumnya itu apa? Nah, kita coba konsol juga, console.log komponen did update ya. Oke, kita refresh lagi. Jadi komponen did mount
ketika di sini harusnya ketika ada pembaharuan state nanti harusnya di sini terpanggil gitu ya. Nah, untuk date update kita akan merubah di sini ya. Jadi kan handle plus ini untuk ketika ada pembaharuan nanti ya. Kita coba ganti di sini this dot set state, dan di dalamnya kita ada function namanya state. Kita bikin di sini plusnya ketika sampai 10 dia akan kembali ke 0 misalkan ya, atau tidak bisa misalkan. Jika state.counter sama dengan 10, maka return counter state.counter plus 1. Oke, else ada error. Oh, salah ini ya, bukan di sini tapi di bawahnya. Oke, kita coba handle plus dulu. Oh sorry, di sini harusnya yang di atas sama dengan 0 ya. Kita kembalikan ke 0 jika sudah sama dengan 10. Nah, sama juga untuk minusnya, kita kopikan aja ini ya. Sorry, di sini harusnya minus ya. Nah, meskipun di sini diklik tetap 0 gitu ya. Nah, itu ya. Tadi salah, harusnya kan muncul ketika ada perubahan di handle plus. Ini salah nama ya. Jadi salah function ya.
salah function itu pengaruh ya. Jadi ketika dia nambah, nah seperti ini dia akan ngupdate kan, maka komponen update itu akan bukan komponen, function update itu akan dipanggil sesuai dengan life cycle ini ya. Jadi did mount atau mounting pertama itu dipanggil ketika ada update, maka dia akan dirender ulang lalu ditampilkan lagi ke browser. Itu untuk life cycle dari React Class Component. Selanjutnya pada video part 3 kita akan membahas tentang use effect.